Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terkait dengan informasi atau video-video yang beredar viral di sosial media. Kita akan jadikan ini sebagai pembahasan kita di konten kali ini. Kalian bebas untuk memberikan opini, saran, dan kritik di kolom komentar. Hindari yang sama-sama fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama. Check it out. Ini Jokodok sang raja kodok. Ya, istilah ini seringkali kita dengarkan dari seorang kader PDIP yang sepertinya itu sangat benci dan sangat jengkel sama Bapak Jokowi, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Wow, kaos yang dipakai Grace Natali keren juga ya. Nggak ada pilihan lain tuh. Ya udahlah kalau gitu gue pilih hidup Jokodok. Kalau Jokodok hidup, gue kan nggak kehabisan. Tunggu. Kalau Mbak Grace Natali pakai baju Pak Jokowi kenapa? Dia tak katakan, wah Grace Natali itu keren bajunya, apa nggak ada pilihan lain? Mbak Grace mungkin maunya dari Mbak Novi ini. Mbak Grace itu pakai dong baju warna merah dan terus di bajunya itu pakai ketua partai mereka. Mungkin itu yang diinginkan. Mas nggak ada pilihan lain? Atau mungkin Mbak Grace Natali bisa pasang foto atau wajah siapa kek Mbak? Yang penting jangan Pak Jokowi lah. Ya pokoknya orang nggak boleh tuh. Ya pilih Pak Jokowi, pasang Pak Jokowi di baju mereka. Kita ulang dulu. Pilihan lain tuh. Ya udahlah kalau gitu gue pilih hidup Jokodok. Kalau Jokodok hidup, gue kan gak kehabisan bahan konten tuh buat nyerang. Ya salah satu kebahagiaan dalam hidup gue kan emang nyerang si Jokodok. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena Tunggu dulu. Tunggu. Itu kok bertentangan dengan hukum alam atau logika fisika dan matematika. Kebahagiaan dalam hidupnya adalah menyerang Bapak Jokowi. Ya, kita kan ya, kebahagiaan dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga. Ketika kita hari ini masih mempunyai orang tua, ketika kita hari ini mempunyai pekerjaan terbaik, atau ketika kita bisa meraih cita-cita yang dulu sejak kecil kita cita-citakan. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Atau kita bahagia ketika kita mempunyai pasangan hidup yang tepat, atau misalnya bahagia ketika kita hidup tidak berkekurangan. Bahagia ketika kita masih bisa menghirup nafas kehidupan, diberikan anugerah oleh Tuhan, kita masih ada sampai hari ini sehat-sehat, ya, tidak ada sakit penyakit yang berat yang membuat kita susah, ya. Nah, itu membuat kita bahagia, teman-teman. Itu adalah kebahagiaan kita. Tapi bagi Novi Bule, kebahagiaan itu definisi kebahagiaan apa? Apa teman-teman? Betul sekali. Definisi kebahagiaan bagi Novi Bule adalah menyerang Bapak Jokowi. Pantas. Ya sebegitu bencinya. Ya. Kehidupannya yang penuh dengan kebencian kepada Pak Jokowi adalah suatu kebahagiaan bagi dia. Dengarkan sekali lagi dong. Itu sangat lucu lah. Kita dengarkan sekali lagi. Nyerang. Ya salah satu kebahagiaan dalam hidup gue kan emang nyerang si Jokodok. Salah satu kebahagiaan dalam hidupnya adalah menyerang Pak Jokowi. Jadi makanya kenapa dia nggak berubah-berubah dari dulu, mengatakan Pak Jokowi seperti ini, seperti itu, jahatlah yang dia katakan kepada Pak Jokowi. Kenapa nggak tobat-tobat? Karena itu adalah salah satu kebahagiaannya adalah membenci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Mbak gak baik loh kayak gitu Mbak. Jangan bawa sampai mati Mbak. Itu nggak diajarkan di agama manapun, Mbak. Ya, semua agama mengajarkan itu kita berbuat baik, ya, mengampuni kalau ada orang yang salah. Jangan itu kebencian dalam hati terus Anda pelihara, Mbak. Kok Anda dinasihati sama anak muda sih? Gimana ini? Ya. Kebencian kalau kita bawa sampai mati atau kita pupuk pelihara, kebencian itu akan jadi penyakit. Akan jadi penyakit serius. Ada penelitian-penelitian yang kemudian
melakukan penelitian bahwa ketika orang ini nggak bisa lepas yang nama dari kebencian, iri hati, orang itu suka mendendam, itu akan perlahan-lahan merusak kehidupannya. Percaya sama saya, ya, kebencian, dendam dan di dalam hati itu akan merusak hidup seseorang. Jangan-jangan hidup Anda akan jadi rusak, Mbak, kalau menyerang Pak Jokowi menjadi salah satu kebahagiaan Anda. Ngeri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena udah salah mendukung orang yang ternyata nggak lebih iblis berkedok Ya manusia. kan? Iblis berkodok manusia dikatakan Pak Jokowi. Kalian mau heran gimana? Kalian mau tegur gimana? Wong itu adalah kebahagiaannya. Aduh, kacau sekali. Sama satu lagi nih, kalau si Jokodok hidup, gue kan masih bisa tuh bikin termul kepanasan serasa di dalam api neraka dan membagi Bawa neraka lagi. Mbak, terus terang ya, Anda mengatakan Pak Jokowi Jokodok, mengatakan adalah kebahagiaan Anda menyerang Pak Jokowi, kami pendukung Pak Jokowi nggak kepanasan. Saya justru kasihan sama Anda, ya. Kok sebegitu bencinya dan begitu bangga memiliki sebuah kebencian dalam hati yang membabi buta kepada Pak Jokowi. Bahkan mengatakan bahwa bahagianya adalah menyerang Pak Jokowi. Ya, dan mengatakan bahwa dia melakukan itu karena kebahagiaan pertama. Yang kedua, ingin melihat pendukung Pak Jokowi kepanasan seperti api neraka katanya. Lucu aja melihat Anda, kan nggak kepanasan. Kasihan aja sama Anda, ya. buta ngamuk-ngamuk sama gua. Termul panas, gua bahagia. Hidup Jokodok, Raja Kodok. Wow, kaos yang dipakai Grace Natali keren. Kok ada orang yang begitu bangga dengan kelakuan buruk yang dia tampilkan di media ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya nggak sarankan untuk kalian kepada orang-orang yang gak suka kepada Pak Jokowi, yang memaki kepada Pak Jokowi itu mempunyai sikap yang sama seperti dia. Ya, saya nggak anjurkan. Tanggapi ya dia dengan ketawa aja, lucu aja. Bahkan kita rasa iba dengan orang-orang seperti ini. Kita boleh nggak suka sama orang, ya. Kita boleh nggak senang sama orang. Kita boleh ketika melihat ada pemimpin yang kemudian itu berbeda pandangan dengan apa yang kita punya, ya tidak serta-merta itu menjadikan kita menjadi seorang pembenci yang akut seperti Mbak ini teman-teman. Ya, itu akut bencinya sama Pak Jokowi. Bahkan dia menganggap menyerang Pak Jokowi, menyebut Jokowi Jokodok, dia sebut Pak Jokowi adalah iblis berkodok manusia, itu adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Coba kalian bayangkan. Ya, lantas kemudian bahas orang-orang katanya yang kepanasan dengar kebenciannya kepada Pak Jokowi akan seperti di api neraka. Coba kita dengarkan dulu ulang teman-teman ya. Ya, penghuni neraka mau berbicara soal api neraka. Gini, kalau si Jokodok hidup, gue kan masih bisa tuh bikin termul kepanasan serasa di dalam api neraka. Serasa di dalam api neraka. Mbak, Anda apa sudah pernah pergi ke dalam neraka dan merasakan dahsyatnya panas api neraka? Jangan-jangan Anda sudah pernah dari sana, Mbak. Terus Anda benar-benar mengetahui bahwa panasnya api neraka itu digambarkan dengan orang-orang yang panas mendengarkan hinaan kebencian Anda kepada Pak Jokowi. Definisi neraka gak seperti itu, Pak. Ya teman-teman ya, ini ngeri sih orang ini, pandangannya itu mungkin itu arti hiasan ya, kita maklumi saja teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya, karena kebenciannya sudah akut sama Bapak Jokowi sampai logikanya itu benar-benar memalukan, bisa saya katakan memalukan teman-teman. Ya, biarkan si Jokodok hidup ya, hidup Jokodok, karena kan kalau saya Jokodok hidup, saya terus ada konten apa? Konten untuk menyerang Pak Jokowi, karena salah satu kebahagiaan saya adalah untuk menyerang si Jokodok. Menyerang Pak Jokowi adalah kebahagiaannya. Ya, ngeri kali.
Jadi teman-teman, kalian lihat kan seberapa memalukannya orang yang memelihara kebencian dalam hatinya. Itu jadinya seperti ini. Kalian nggak mau kan kalian jadi seperti itu? Kita harus bisa menunjukkan sikap yang berbeda dengan mereka. Karena itu udah menjadi pembeda kita dengan mereka, teman-teman. Ya, sekali lagi saya katakan, kita boleh nggak senang dengan tokoh politik tersebut. Akan tetapi ketidaksenangan kita itu jangan sampai itu membuat kebencian, akar pahit itu tertanam dalam hati kita. Karena itu tidak akan mengurangi apapun kepada tokoh yang kita tidak senangi itu, teman-teman. Itu hanya akan merusak kehidupan kita sendiri. Kebencian jangan dipelihara, dendam jangan dipelihara. Yang dipelihara itu wong kasih, ya, kebaikan, ya, rasa sayang kepada orang lain, rasa iba. Itu yang dipelihara, bukan benci kepada orang. Benci kan dapat apa sih sebenarnya dari benci seseorang, ya? Ujung-ujungnya ya, ini Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang seperti ini, nggak mungkin Pak Jokowi laporkan orang yang hanya mengatakan Pak Jokowi iblis yang berkedok manusia, Pak Jokowi Jokodok, Raja Kodok dan sebagainya. Tapi coba Anda katakan perkataan yang jahat itu kepada tokoh politik yang lain, Anda sudah dilaporkan karena sudah merendahkan sehina-hinanya. Kenapa mereka terus-menerus berglorifikasi hal-hal seperti ini? Karena Pak Jokowi tidak pernah untuk melaporkan orang-orang yang menghinakan namanya, kecuali mereka yang soal ijazah yang terus bertahun-tahun bahkan sampai datang ke kediaman Pak Jokowi. Teman-teman ya, waraslah kita teman-teman dalam bersosial media. Jangan menggunakan sosial media itu sebagai sarana untuk menyalurkan kebencian kita kepada seseorang, bahkan dipertontonkan secara terbuka, secara vulgar seperti itu. Bahkan dia mengatakan bahwa kebahagiaannya adalah menghina, membenci, menyerang Pak Jokowi adalah suatu kebahagiaan. Wah, Mbak, ya, saya meragukan surga tempat Anda. Meragukan, teman-teman. Kalau kita doakan saja semoga suatu saat nanti dia bisa bertobat, teman-teman. Ya. Tapi kalau dia mempunyai pemikiran bahwa membenci, menyerang Jokowi adalah kebahagiaan, udah gak ada harapan sih sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.